Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan ketiga SPSS Biostatistika tentang uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Jangan lupa klik 2 kali pada SPSS, nanti akan muncul jendela atau Windows dari data editor. Ya, kemudian kalian ke Excel-nya. Ya, buka latihan biostatistik Excel, klik yang sheet latihan uji validitas. Ya, ceritanya ini menggunakan kuesioner kepuasan yang bagian dimensi empati. Ya, kepuasan itu ada banyak dimensinya, tapi ini sebagai contoh saya hanya masukkan yang dimensi empati saja. Tidak lupa kalian copy ya. Ini ceritanya ada 30 sampel untuk uji validitas dan reliabilitas ya. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan 1, petugas di apotek menggunakan pakaian rapi. Petugas 2, menggunakan tanda pengenal yang jelas. Pertanyaan ketiga, informasi obat diberikan tanpa pasien meminta. Dan pertanyaan keempat, petugas memberikan perhatian yang sama kepada semua pasien. Pilihan jawabannya adalah sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Kalau dia menjawab sangat puas nilainya 5, jawab puas nilainya 4, cukup puas 3, kurang puas 2, dan tidak puas 1. Nah, ini kolom ini adalah pasiennya, tadi ada 30, P1, P2, P3, dan P4 ya. Ada jawabannya 1 sampai 4. Setelah kalian copy, kemudian kalian paste ke SPSS-nya. Ya, Ctrl C, Ctrl V seperti biasa ya. Kemudian di data view, kemudian kita sekarang ke variabel view-nya. Tadi kolom yang pertama itu adalah respondennya. Kemudian tadi yang ini adalah pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 2, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan keempat. Karena tidak ada desimal maka dinolkan. Oke. Kemudian labelnya ini adalah nomor urut dari si respondennya. Kemudian ini maksudnya adalah pertanyaan 1. Kemudian ini adalah pertanyaan 2. Ini adalah pertanyaan ketiga. Ini adalah pertanyaan keempat ya. Values-nya di sini tidak ada ya. Kemudian ini juga tidak ada karena atau bisa juga misalkan kalian mau kasih kode. Kalau nomor responden nggak ada value-nya ya. Karena kan 1 sampai 30. Kalau yang P1 misalkan 1 itu tadi nilainya 1 itu tidak puas, kemudian 2 itu untuk yang kurang puas, kemudian 3 tadi cukup puas, kemudian yang 4 tadi adalah puas, kemudian yang 5 tadi sangat puas ya. Jadi tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Oke, benar nggak? Sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Oke. Kemudian nah begitu juga yang di pertanyaan selanjutnya ya. Tidak puas, kemudian ini tadi kurang puas, 3 itu cukup puas, 4 itu tadi puas, kemudian 5 itu adalah sangat puas. Oke,
Sebenarnya kan ini puas, tidak puas, sangat puas. Ini kan sebenarnya data kategorik ya. Cuman karena kita mau melihat nanti pengaruhnya atau hubungannya dan lain-lainnya, kita mau uji secara analisis statistiknya, maka kita harus mengkodekan kategorik ini dengan caranya tadi diberikan angka ya, 1 sampai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang P3 sekarang 1 sama ya, tidak puas. Kemudian 2 tadi kurang puas. 3 cukup puas. 2 puas. Salah dong, 4 ya, 4 itu puas. Kemudian 5 itu sangat puas ya. Nanti misalkan kalian kayak tadi kan double tuh, saya klik 2, jadi nanti akan muncul box ya kalau salah gitu. Tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas, sangat puas. Oke, ini harus jeli ya, jangan sampai salah. Kalau salah berarti kalian ada proses editing, codingnya, pemrosesannya, dan cleaningnya itu tidak berjalan ya. Oke, jangan sampai salah. Kurang puas. Ini cukup puas. 4 ini tadi puas. Kemudian 5 oke, kalau selesai oke ya. Kemudian sekarang kita lihat di data view-nya. Oke, sekarang sudah menunjukkan ya 1 sampai 30 dan keterangan P1, P2, P3 dan P4-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji validitas dan reliabilitasnya. Klik analyze, kemudian klik scale ya. Kemudian klik yang reliability analysis. Kemudian kalian pindahkan P1 ke kolom ke box item, P2 ke box item, P3 ke box item, dan P4 ke box item. Nomor responden ini tidak kalian pindahkan, kalian diamkan saja di sana, karena kan yang mau kalian uji kan hanya pertanyaannya, bukan respondennya ya. Yang mau diuji adalah pertanyaannya, bukan respondennya. Maka ini yang kalian masukkan ke dalam box item. Kemudian modelnya sudah benar, alpha ya. Kemudian klik yang statistik ini ya. Kemudian nanti kalian pilih mana yang mau kalian lihat. Misalkan kalian centang item, scale if item deleted. Misalkan ternyata ada yang tidak valid dan tidak reliable, maka dia akan di delete ya. Kemudian sudah, makanya jangan lupa ini di none. Kemudian kalau sudah selesai kalian continue. Setelah continue, tadi ini pastikan modelnya alpha ya, kemudian kalian oke. Nanti akan muncul di outputnya hasilnya seperti ini ya, reliability-nya. Nah, yang kita pakai, nah bener ya, ada 30 pasien ya, kemudian tidak ada yang diekskluskan ya. Nah, ini adalah hasil dari Cronbach Alpha ya. Ada 4 pertanyaan, skornya adalah 0,943 ya, 0,943. Nah, ini adalah nilai reliabilitasnya ya, ini adalah nilai reliabilitasnya. Kemudian untuk nilai validitasnya, lihat dari yang ini, corrected item total correlation ya. Ini pertanyaan 1 nilainya 0,927, yang pertanyaan 2 0,752,
pertanyaan 3 0,905, pertanyaan 4 0,887. Nah, dari hasil ini adalah nilai R-nya. Ini nilai R hitung dari masing-masing pertanyaan. Nah, nanti nilai R hitung dari masing-masing pertanyaan inilah yang akan kalian bandingkan dengan nilai R tabelnya. Ingat tadi jumlah respondennya ada 30. Rumusnya adalah DF sama dengan N-2. Maka 30 dikurangin 2 sama dengan 28. Ya, maka di R tabel nanti kalian lihat R yang nomor 28 pada tingkat kepercayaan 95% atau artinya tingkat kesalahannya hanya 5%, maka cari yang 0,05 ya. Responden ke-28 dengan 0,05. Nah, lihat nilai yang di situ tercantumnya berapa. Kemudian kalian bandingkan dengan R hitungnya ya. R hitung bandingkan dengan R tabel. Mana gedean, R hitung atau R tabelnya ya. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Nanti silahkan kalian lihat lagi di slide-nya yang kemarin ya. Kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka harusnya dia pertanyaannya valid ya. Kalau ternyata ada pertanyaan yang tidak valid, maka pertanyaan itu harus kalian keluarkan dulu dan kalian analisis ulang ya. Kemudian setelah misalkan ini semua datanya valid, kemudian kalian lihat sekarang nilai reliabilitasnya ya. Di sini nilai reliabilitasnya adalah 0,943. Artinya ini dia lebih besar sama dengan dari 0,6. Maka dia ini reliable ya atau konsisten. Jangan lupa hasilnya kalian copy, klik kanan, copy spesial aja biar rapi. Oke. Kemudian kalian pindahkan ke PPT atau kalian pindahkan ke Word ya. Rapi lagi kalau di Word. Oke, jangan lupa ini keterangan tabel apa dan artinya apa. Kemudian yang ini juga copy spesial. Kemudian kalian paste di sini ya. Ini tabel apa, artinya apa, itu kalian tulis ya. Kira-kira seperti itu untuk pengerjaan yang uji validitas dan reliabilitas kuesioner ya. Jangan lupa hasil outputnya ini kalian simpen ya, save as. Kan nih latihan 3 misalkan, nanti dia akan dalam format SPV ya. Kemudian kalian save. Nanti kalau sudah kalian save, nanti di sini akan berubah jadi latihan.spv ya. Kemudian yang di sini juga kalau mau kalian save juga bisa, file, save as, misalkan nih latihan 3 gitu ya. Simpan dimana kalian mau nyimpennya ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk uji ini cuma sedikit ya. Nanti kalau misalkan kalian ada banyak pertanyaannya, maka akan lebih banyak lagi atau lebih panjang lagi urut-urutannya ya. Tapi kira-kira seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.